Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas tentang karakteristik teknologi informasi dan komunikasi. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Entah disadari atau tidak, sistem informasi telah banyak membantu manusia. Kita bisa lihat temuan-temuan teknologi mutakhir di Eropa dan Amerika itu mendorong dua perusahaan Amerika yaitu Apple dan IBM itu membuat perkembangan teknologi yaitu membuat komputer personal. Kemudian di Inggris muncul perusahaan yang lain yaitu seperti Amstrad dan muncullah komputer personal yang makin meningkat popularitasnya karena kehadiran internet sekaligus kebutuhan terhadap penggunaan internet. Ya, kita lihat sekarang ada 3 karakteristik perkembangan teknologi komunikasi. Ini menurut Roman. Nah, karakteristik yang pertama adalah adanya kebebasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia di dalam berkomunikasi. Pada masa lalu, untuk berkomunikasi hanya tersedia alat tertentu saja. Alat dan metodenya sangat konvensional, berat, dan mahal. Saat ini tersedia berbagai alternatif sarana dan media yang ringan dan murah. Metode penggunaannya mudah, hanya memerlukan keterampilan minimal, dan kita bisa memilih sendiri tingkat teknologi yang diperlukan. Misalnya pada tahun 80-an, untuk memberikan kabar kepada anaknya yang sedang kuliah di Vkom Unisba, orang tua harus mengirimkan surat atau telegram lewat pos atau lewat kurir. Atau bisa juga melalui telepon, tapi meskipun belum merata pada waktu itu. Namun saat ini itu tidak lagi dilakukan karena orang tua bisa menggunakan telepon selular atau email atau SMS melalui telepon yang tersedia atau handphone yang lebih murah dan cepat. Maka cara konvensional kemudian ditinggalkan saat ini. Yang kedua adalah kemungkinan mengombinasikan teknologi, metode, dan sistem-sistem yang berbeda dan terpisah selama ini. Berbagai teknologi yang berbeda dan terpisah selama ini menjadi satu kesatuan. Inilah yang dinamakan dengan konvergensi. Media massa seperti surat kabar, TV, radio, majalah bergabung dengan teknologi komputer dan internet. Surat kabar dan koran tidak lagi dibuat dalam bentuk cetak, tapi sudah dalam bentuk digital atau hypertext. Misalnya Detikcom, Tempointeraktif.com, Kompas.com, Republika.com, dan lain-lain sebagainya. Di Amerika Serikat diproduksi sebuah alat yang dinamakan tablet. Bentuknya pipih, tidak terlalu tebal seperti laptop. Dengan alat ini kita bisa membaca surat kabar manapun, mengakses internet dan berkomunikasi dengan orang lain seperti halnya handphone. Yang ketiga adalah kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Dewasa ini penggunaan teknologi komunikasi tidak terpusat lagi pada satu alat. Berbagai alat dan media yang tersedia membuat kita tidak lagi dikendalikan oleh satu media. Pada awal kemunculannya, surat kabar mendominasi media bagi khalayak. Kemudian muncul radio dan TV yang menghilangkan ketergantungan khalayak pada satu media saja. Dengan desentralisasi, pemerintah akan kehilangan kontrolnya atas informasi-informasi yang mengalir. Desentralisasi memunculkan media dan informasi alternatif. Penggunaan teknologi komunikasi juga menjadi individual. Artinya, seorang individu bisa memiliki lebih dari satu media dalam satu alat. Film, radio, koran bisa disimpan filenya dalam komputer yang kita miliki. Dapat pula dibuat sebuah rancangan program radio atau TV dan koran sendiri dengan biaya yang sangat murah. TV maupun radio melalui internet tidak memerlukan pemancar maupun repeater seperti halnya TV dan radio konvensional. Cukup dengan jaringan telepon atau listrik saja. Dewasa ini, masyarakat di berbagai belahan dunia telah memasuki milenium ketiga. Banyak perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan manusia sejak awal kehadirannya di dunia untuk membangun peradaban hingga saat ini. Perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tak seorang pun tahu.
Yang dapat dilakukan oleh semua orang adalah melaksanakan peranannya masing-masing untuk mencapai berbagai kebutuhan hidup. Para ahli seperti cendekia, praktisi, dan ilmuwan memiliki peranan untuk membangun kehidupan dengan caranya masing-masing. Para ahli memiliki peranan dalam melakukan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam bidang komunikasi. Penemuan para ahli tersebut, baik berupa fisik atau alat maupun non-fisik atau keahlian, dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu, para ahli juga dapat menggunakan keahliannya untuk membuat analisis dan prediksi secara ilmiah dan rasional mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Membuat prediksi atau meraba-raba mengenai apa yang terjadi di masa yang akan datang merupakan hal yang menarik untuk dilakukan. Para ahli mengemukakan tren atau kecenderungan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagai ilmuwan seperti Toffler atau Nesbitt menyatakan bahwa memasuki abad ke-21 ada suatu kecenderungan yang terjadi di dunia, yaitu globalisasi. Menjelang milenium ketiga ini kita akan menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tidak terkendali. Manusia akan melepaskan diri dari sekat-sekat yang membatasinya. Manusia dapat melintasi ruang dan waktu, wilayah yang sangat jauh dari jangkauan dari ujung dunia satu ke ujung dunia lainnya bukanlah suatu hambatan. Dengan waktu yang amat singkat, dalam hitungan detik, seorang bisa mencapainya. Inilah kecanggihan dari teknologi komunikasi. Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh adanya teknologi komunikasi adalah globalisasi informasi. Tanpa disadari, informasi selalu membanjiri kehidupan manusia, tidak peduli baik atau buruk. Teknologi komunikasi telah menjadikan informasi sebagai santapan kita sehari-hari yang kadangkala selalu kita telan bulat-bulat tanpa ada filter untuk menyaringnya. Teknologi komunikasi telah menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat baru, yaitu masyarakat informasi yang selalu haus akan informasi. Nah, Yusuf Al-Qaradawi pernah menyatakan bahwa globalisasi memang membawa dampak yang buruk. Bahkan globalisasi bukanlah bermakna kerjasama dan saling membantu antara dua mitra yang merdeka dan terhormat, seperti yang diajarkan Islam, tetapi bermakna seperti seorang tuan menindas budak, si kuat menindas si lemah. Bentuk nyata dari globalisasi lebih kepada westernisasi atau amerikanisasi dunia. Globalisasi merupakan penjajahan gaya baru Amerika terhadap negara lain dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, juga agama, melalui produk-produk seperti kebijakan, tayangan, dan informasi. Rahmat menyatakan hanya 1 jam saja anak-anaknya menonton televisi, tidak lebih. Dia khawatir dengan dampak TV dan budaya yang ditawarkan, padahal dia seorang sutradara besar di Amerika Serikat. Nah, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi serbuan informasi? Bila sumber daya alam pada zaman pertanian dan modal pada zaman industri menjadi sumber kekayaan, maka informasilah yang menjadi sumber pekerjaan dan kekayaan pada era global. Senjata dan modal bukanlah kekuatan. Informasilah yang menjadi kekuatan. Siapapun yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Teknologi komunikasi telah mengubah sikap dan pandangan manusia akan pentingnya informasi. Suatu hal yang mustahil bagi kita untuk menghindar dari serbuan informasi, kecuali bila kita mengisolir diri dari kemajuan peradaban, seperti yang dilakukan pemerintah Taliban di Afghanistan. Yang saat itu yang memerintahnya rakyatnya untuk membuang parabola, TV, radio, dan alat teknologi lainnya dengan dalih tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak kemudorotan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. Tidak heran setelah Amerika menjatuhkan Taliban, rakyat Afghanistan berbondong-bondong membeli perangkat TV dan video CD. Sebagai manusia biasa, mereka haus akan informasi dan hiburan. Tidak kita sangka bahwa teknologi komunikasi membawa banyak perubahan pada kehidupan kita. Selain dampak positif, teknologi komunikasi telah membawa dampak negatif yang begitu besar. Informasi yang dihasilkan teknologi komunikasi telah membuat masyarakat cenderung konsumtif, hedonis, dan individualis.
Namun tindakan seperti yang dilakukan Taliban di Afghanistan tadi tidak bisa dibenarkan. Melarang pengguna media massa dan menghancurkannya bukan solusi yang tepat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ini yaitu siapa yang merasa aman menghadapi zaman, zaman akan menghancurkannya. Siapa yang tinggi hati menghadapinya, zaman akan merendahkannya. Dan siapa yang bersandar pada tanda zaman, zaman akan menyelamatkan. Relevansinya, manusia dengan segala keterbatasannya tetap adalah makhluk yang sempurna dibanding makhluk lainnya. Karena manusia diberi akal yang dapat dipergunakan untuk memikirkan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Jadi yang dapat dilakukan seorang muslim adalah bagaimana menciptakan suatu teknologi yang bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kita harus menggunakan teknologi sebagai tanda kemajuan zaman dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkannya demi kepentingan manusia dalam kehidupan, bukan menyalahgunakannya. Dibutuhkan kejernihan dan kecerdasan bagi seorang muslim untuk mampu menyeleksi dan mengkaji informasi yang datang melalui teknologi tersebut. Karena distorsi, manipulasi, polusi, dan erosi informasi akan selalu ada ketika informasi diterima. Nah, untuk mampu memanfaatkan teknologi agar bernilai dan tepat guna tersebut, seorang muslim harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadikanlah teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah karena teknologi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia dapat menciptakan teknologi yang hebat, namun Allah adalah pencipta yang maha hebat, sehingga manusia tidak diperbudak oleh teknologi yang diciptakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas di dalam forum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.